Daily Social TV bersama dengan saya, Lukman Aziz, dan ini adalah OPPO Reno4 F. Perangkat ini merupakan model paling terjangkau dari seri Reno4 secara keseluruhan, yaitu dibanderol Rp4.099.000 dan label F di sini mengacu pada kata Fashionable. Dari segi dimensi, Reno4 F cukup istimewa karena bodinya sangat ramping. Tercatat, tebal bodi Reno4 F hanya 7,4 mm, lebih tipis 0,22 mm jika dibandingkan dengan Reno4 yang sudah termasuk sangat tipis. Bobotnya pun juga tergolong ringan di angka 164 gram. Reno4 F pun diyakini merupakan smartphone yang paling tipis dan ringan di kelasnya. Meskipun tipis, Reno4 F dipastikan tetap nyaman saat digenggam berkat bagian tepi yang melengkung dengan sudut 220 derajat. Tekstur permukaan belakangnya juga unik karena meski kelihatan mengkilap, bekas sidik jari tidak akan terlalu kelihatan. Rahasianya terletak pada bagian optik baru yang meningkatkan kedalaman lapisan dari 250 nanometer menjadi 400 nanometer. Ketika terkena pantulan cahaya, lapisan ini juga dapat menghasilkan warna yang bervariasi. Ke bagian depan, Reno4 F dihuni oleh layar Super AMOLED 6,43 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya ini sudah memenuhi sertifikasi dari TUV Rainland dan telah diproteksi oleh kaca Gorilla Glass versi 3+. Tampak juga Reno4 F mengusung dual punch hole yang mewadahi sepasang modul kamera depan 16 megapiksel dan 2 megapiksel. Diameter lubang kameranya ini cukup kecil di angka 3,7 mm sehingga tidak akan terlalu mengganggu pengalaman menonton atau bermain game. Beralih ke belakang, Reno4 F membawa 4 kamera dalam format persegi ketimbang berjajar ke bawah. Dan tonjolannya pun juga kelihatan lebih tipis dibanding milik Reno4. Kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan sepasang kamera monokrom 2 megapiksel. Lebih lanjut soal fitur kameranya, Reno4 F datang membawa sederet fitur yang sebelumnya sudah lebih dulu dipopulerkan oleh Reno4. Di antaranya ada AI Color Portrait, AI Night Flare Portrait, dan Ultra Steady Video yang berlaku untuk kamera belakang maupun depan. Di saat yang sama, OPPO rupanya juga memperkenalkan dua fitur berbasis AI baru pada Reno4 F, yaitu AI Super Night Portrait dan AI Super Clear Portrait. Untuk jeroannya, Reno4 F mengandalkan chipset MediaTek Helio P95, chipset yang sama seperti yang digunakan oleh Reno3 Pro. Dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Bisa dipastikan hampir semua game-game populer sanggup Reno4 F jalankan dengan baik. Meski untuk memainkan game grafis tinggi terkini seperti Honkai Impact 3 dan Genshin Impact mungkin kurang memuaskan karena keterbatasan hardware. Untuk kinerja multitasking, penggunaan media sosial, dan aplikasi berat lainnya, semua tugas tersebut juga mampu dijalankan dengan lancar. Sistem operasi yang dijalankan adalah ColorOS versi 7.2 yang menggunakan Android 10 sebagai basisnya. Meskipun bodi Reno4 F sangat tipis, OPPO masih bisa menjejalkan baterai berkapasitas 4000 mAh. Baterai sebesar ini bisa menemani aktivitas Anda seharian dari pagi hingga malam untuk pemakaian normal. Tak lupa proses pengisian dayanya mendukung fast charging 18 watt. Teknologi pengisian daya cepat ini memang menjadi faktor pembeda di antara keluarga Reno4. Sebagai pembanding, Reno4 Pro memiliki dukungan fast charging 65 watt. Disusul oleh Reno4 dengan 30 watt dan Reno F dengan 18 watt.
Meski output yang didukung lebih kecil, tapi ini pun sudah bisa mengisi penuh baterainya dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Kesimpulan singkatnya, Reno4 F sebagai versi hemat dari Reno4 tentu datang dengan sejumlah penyesuaian. Meskipun secara keseluruhan masih sangat dapat diandalkan untuk memenuhi beragam kebutuhan bersmartphone sehari-hari. Cocok buat kalian yang mencari perangkat tipis dengan kamera yang apik untuk bikin konten, namun bukan untuk penggila game. Itu dia ulasan singkat OPPO Reno4 F. Saya Lukman, pamit undur diri dan sampai jumpa di video review selanjutnya.